Buka-bukaan ke media Belanda, Tom Haye masih sebal tidak dilepas ke klub yang dimiliki orang Indonesia di Liga Italia. Tom Haye baru saja melakukan debut bersama Almere City di ajang Eredivisie atau Liga Belanda. Momen tersebut terjadi pada pekan kelima Liga Belanda di markas Heracles Almelo, Minggu, 15 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, dirinya main selama setengah jam sebagai pemain pengganti. Usai laga, gelandang timnas Indonesia langsung diwawancarai oleh ESPN. Dirinya mengaku masih sakit hati usai gagal hijrah ke klub asal Italia, Como. Sebelumnya, Tom Haye pernah diberitakan bakal hijrah ke Como 6 bulan yang lalu dari SC Heerenveen. Pemain 29 tahun tersebut gagal hijrah ke Como di detik-detik akhir bursa transfer musim dingin. Hal tersebut karena SC Heerenveen belum cocok soal dana transfer dari Como untuk Tom Haye. Kontrak saya juga sudah habis. Jadi, saat Heerenveen tidak mengizinkan saya untuk itu, hijrah ke Como. Tentunya itu menyakitkan, dilanjutnya. Tidak mengherankan jika Tom Haye kesal gagal hijrah ke Como. Pasalnya, Como sukses promosi ke Serie A Italia. Selain itu, klub tersebut juga dimiliki oleh orang Indonesia. Como sendiri dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia, yaitu Hartono bersaudara. Tom Haye pun buka-bukaan soal keputusannya bergabung dengan Almere City. Pemain 29 tahun tersebut sempat mempertimbangkan banyak hal usai kontraknya bersama SC Heerenveen telah habis. Kemudian musim panas dan Anda pergi dan melihat-lihat, diujar Tom Haye. Jika tidak ada hal-hal yang membuat Anda antusias, juga dengan keluarga saya, suatu saat Anda akan melihat Belanda lagi, diujarnya. Pemain timnas Indonesia tersebut melakukan debutnya dengan bagus. Tom Haye main 30 menit bersama Almere City. Almere City sukses mengamankan poin keduanya pada Liga Belanda musim 2024-2025. Meski begitu, Almere City masih belum beranjak dari posisi ke-17 dari 18 Eredivisie 2024-2025. Shin Tae-yong dinilai tak perlu cari striker naturalisasi lagi, legenda timnas Indonesia usulkan nama ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang mencari striker naturalisasi, namun striker legendaris Christian Gonzalez mengusulkan satu nama yang bisa langsung diberdayakan. Skuad Garuda tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dimulai pada September 2024 ini. Timnas Indonesia menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, namun berhasil menciptakan kejutan dengan tidak terkalahkan. Tim asuhan Shin Tae-yong menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan Australia dengan skor 0-0 di Jakarta. Namun demikian, skuad Garuda memang terlihat masih memiliki kekurangan di lini serang, utamanya striker, yang mana juga dilihat oleh Christian Gonzalez, ex-striker naturalisasi timnas Indonesia. Saya lihat kita gak punya striker murni di kotak penalti. Saya kemarin lihat, permainan kita terlalu sering ke kanan atau ke kiri dan ketika crossing, tidak ada pemain di kotak penalti. Itu kekurangan kita, dikata pemain berjuluk El Loco itu, Jumat, 13 September 2024. Shin Tae-yong pernah mengakui hal tersebut dan mungkin striker baru akan didatangkan via jalur naturalisasi. Namun, Gonzalez menyarankan sang pelatih untuk memaksimalkan Ramadan Sananta. Pelatih kita Shin Tae-yong tahu, dia pelatih pintar. Di sepak bola kita, pemain lokal banyak yang bagus. Saya suka sama Sananta. Itu pemain Persis Solo, katanya. Meski menyadari bahwa Sananta juga masih punya banyak kekurangan, Gonzalez menyarankan agar STY memberikan kepercayaan kepadanya serta lebih sering berkomunikasi dengannya. Mungkin dia masih muda, masih ada kekurangan tapi untuk dia bisa perform kita harus kasih kepercayaan, ditambahnya. Menurutnya, pelatih perlu bicara setiap hari pemain dan menyampaikan apa yang diinginkan olehnya agar pemain bisa meningkatkan kualitas. Itu tugas pelatih bersama asisten.
Misalnya pelatih ingin menjadikan pemain seperti yang dia mau, dia harus bicara. Mungkin selesai latihan panggil dia, kasih lihat video. Saya mau yang seperti ini, sambung El Loco. Kita harus seperti itu, harus selalu kita kasih support dan kasih tahu kepada pemain soal apa yang kita mau. Kalau cuma dikasih main tapi gak kasih tahu, instruksi yang jelas, pasti pemain juga bingung di lapangan, Itandas Gonzalez. Sebagai informasi, Sananta masuk skuad timnas Indonesia pada 2 laga kontra Arab Saudi dan Australia. Namun, bintang Persis Solo itu tidak dimainkan sama sekali oleh sang pelatih asal Korea Selatan. Tak cuma Eliano Reijers dan Mes Hilgers, nama bomber keturunan Bandung ini juga OTW gabung timnas Indonesia. Satu nama bomber keturunan Belanda Indonesia akan menjalani proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sebelumnya, 2 nama pemain sudah dipastikan akan menjalani proses naturalisasi. Kedua pemain tersebut adalah Eliano Reijers dan Mes Hilgers. Eliano dan Hilgers diharapkan bisa sesegera mungkin menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Harapannya, kedua pemain tersebut sudah bisa mengucap sumpah sebagai WNI pada Oktober mendatang. Pasalnya, jasa kedua pemain itu sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat kedalaman skuad timnas Indonesia. Pada Oktober nanti, skuad Garuda akan melakoni laga ketiga dan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Kini, surat rekomendasi pemberian WNI sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan hanya tinggal menunggu waktu untuk disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Bila berjalan lancar, maka kedua pemain itu sudah bisa bermain ketika tim Merah Putih berhadapan dengan The Pearl Beaver dan The Dragon. Namun bila ada kendala, kemungkinan besar keduanya baru akan tampil pada November mendatang. Di lain sisi, ternyata proses naturalisasi untuk kepentingan timnas Indonesia tak berhenti di Hilgers dan Eliano saja. Kini, PSSI tengah berusaha untuk mengerjakan proses naturalisasi salah satu bomber keturunan Bandung yakni Mauro Zijlstra. Untuk saat ini, Zijlstra tengah membela tim kasta kedua Liga Belanda, FC Volendam. Awalnya, PSSI menjadikan bomber milik FC Utrecht, Ula Romeni, sebagai target naturalisasi berikutnya. Akan tetapi, pemain keturunan Medan tersebut masih belum bisa membuka hatinya untuk skuad Garuda. Sementara itu, Zijlstra justru terang-terangan mengungkapkan keinginannya membela tim besutan Shin Tae-yong. Pemain berusia 19 tahun itu juga mengaku bahwa kini dirinya sudah berkontak langsung dengan pihak PSSI. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri program siniar milik kanal YouTube Football Premier. Zijlstra mengaku bahwa saat ini dirinya tengah mengumpulkan berkas yang dibutuhkan untuk menjalani proses naturalisasi. Bila berkas-berkas tersebut telah terkumpul, maka ia akan terbang langsung menuju Indonesia. Ya, saya sedang dalam proses, begitulah mereka menyebutnya, kata Zijlstra. Saat ini kami sedang mengurus paspor saya. Mereka, PSSI, sedang memeriksa dokumen-dokumennya dan jika itu benar, saya akan segera terbang ke Indonesia, sambungnya. Lebih lanjut, ia juga mengaku sangat senang bila proses naturalisasinya ini berjalan mulus. Sebab, ia akan menyaksikan langsung bagaimana hangatnya penggemar timnas Indonesia dalam mendukung para pemain yang tampil di lapangan. Baginya, ini adalah mimpi seorang anak kecil yang terwujud. Oleh sebab itu, Zijlstra sudah tak sabar bisa berseragam merah putih. Tentu saja, karena semua orang, hal-hal positif, stadion yang muat untuk 80.000 orang, itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi seorang anak kecil.